ngomongin soal manajemen waktu, kan sekarang banyak banget tuh Gen Z yang work life balance. Dan aku salah satu yang menganut itu ya. Jadi kayak kalau Sabtu Minggu tuh kayaknya maunya di rumah aja gitu, kayak me time atau gimana gitu. Kalian termasuk nggak? Atau? Nah, sebenarnya kita umur agak beda ini. Kalau aku kan maksudnya zilenial ya, jadi masih zilenial sama apa? Z dan milenial. Iya. Ya gitu-gitulah. Jadi masih ada ego juga sebenarnya. Cuma makin berjalan kayaknya ya udahlah gitu. Udah mulai singkirin ego sendiri gitu. Karena kan apalagi kerja bareng tim gitu-gitu mesti saling tanggung jawab masing-masing, terus jangan ngebebani tim lah gitu. Betul. Oh, lebih empatik ya? Iya betul, nggak boleh egois lah gitu. Karena kan kalau kita egois, ngimpact ke yang lain gitu. Kalau Kak Redot sendiri gimana? Ya untuk ini sih sebenarnya kebetulan kan aku udah ada keluarga juga yang udah nikah punya anak gitu. Jadi itu apalagi ada susah udah punya anak tuh kayak papa kapan kita liburan nih, kapan ini pulang? Soalnya kadang sedih ya. Iya, itu gimana? Cuman ya gimana ya, ada kalanya ada waktu untuk ngambil off sebenarnya. Jadi kita off dulu, aku ngambil ke Iki, kayaknya kita off dulu nih dari project gitu. Oh, jadi kayak nggak ngambil project dulu gitu. Oh. Jadi kayak ya udah, aku misalkan butuh apa sama keluarga. Me time sama keluarga. Me time sama Tapi keluarga. ya itu balik lagi. Iya sih. Kayak ketika kita off kan kadang suka harus jalan terus kan. Jadi kita coba sama produser diskusi, ngasih tahu kita kayaknya bulan ini coba off dulu. Nah, nanti ada job masuk yang sekiranya nggak terlalu heavy itu kita coba ambil, tapi nanti kita nge-hire orang untuk ngerjain itu. Ya. Jadi kita gitu. tetap nge-supervise. Tetap nge-supervise terus ya itu kan cuman ngontrol doang ya. Iya, lebih ke jagain aja sih. Ngejagain aja. Jadi proyeknya harus tetap jalan ya? Betul, kadang gitu juga. Sama ya Sabtu Minggu gimana ya di industri ini kayaknya susah sih kalau untuk inian ya apa namanya secara waktu bisa sehat gitu ya. Tapi sebenarnya untuk beberapa studio atau PH mereka ada yang menerapkan jam kerja normal sih, 9 to 5 gitu. Ya, ada juga. Jadi sebenarnya balik lagi ke regulasi dari kantornya itu sendiri. Tapi tetap sih kalau udah briefnya atau heavy gitu, terus deliverynya pengen cepet, biasanya ya mau gak mau. Mereka nggak hire orang lebih, biasanya mereka nggak hire antar dari si studio atau PH-nya itu emang punya sumber daya manusia yang banyak, atau mereka nggak hire orang lagi gitu. Kayak gitu ya jawabannya buat orang-orang yang work-life balance. Tapi aku dengar nih, bukan dengar sih, waktu itu aku podcast juga sama Panandang ya. Kalau kalian nonton nih di Kata di Cafe yang episode pertama, beliau bilang gini, kita kejar dulu ini, baru kita me time sama keluarga. Betul. Jadi seberapapun susahnya dan ribetnya itu, yang penting otak kita nanti gue dibayar kok gitu. Iya kan, ada harga yang dibayar. Iya, harga yang dibayar gitu teman-teman. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas soal klien-klien, dan klien-kliennya tuh besar banget tadi. Kita ngomong di belakang ada Indomie dan lain-lain kan. Kayak sangat besar ya di Indonesia maksudnya, sampai Fujifilm dan lain-lain. Kira-kira ada kayak pengalaman-pengalaman yang kayaknya nggak mau lagi deh sama klien ini gitu, ada nggak? Atau kayak pengalaman yang lucu kayak ini? Pengalaman lucu ada sih ya. Lucu ada sih. Terkadang ada ya. Terkadang ada. Boleh diceritain nggak Kak? Lebih kayak permintaan yang aneh ya sebenarnya. Iya. Permintaan aneh. Maksudnya yang nggak disepakati di awal. Di awal, jadi kayak di tengah jalan nih tiba-tiba boleh minta nggak gitu? tambahan. Sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing individual aja sih. Antara dia mau mengiyakan dan entah ada ad cost atau apa gitu kan, dealing masing-masing. Tapi kalau dari kita ya Dot ya, kayak lebih ke sticknya tuh sama brief awal aja sih. Karena kan kita udah mempertimbangkan secara load kerjaan yang akan dikerjakan dengan waktu yang dikasih gitu loh. Itu kan mempengaruhi dari segi waktu juga tuh. Kayak oke nih, dengan load yang udah ada ini kita bisa nih ngerjain waktu secara yang dikasih gitu loh.
Karena kan kalau tiba-tiba di tengah ada tambahan itu kan tambah kita lagi ya waktunya kerja lebih kan. Belum lagi kalau tambahannya lumayan heavy kan, mau nggak mau waktunya agak dimundurin gitu. Lagi. Kayak gitu. Tapi balik lagi itu dari awal udah ini sih ada terms, kita punya terms masing-masing juga. Jadi kayak kalau ada tambahan lot atau apa itu kita akan diskusi lagi lebih lanjut. Iya, betul. Gitu-gitu. Tapi ada yang kayak project sendiri gitu ada nggak? Ada sih, kita kadang suka pecah juga ya. Jadi kayak dia ngerjain kerjaan lain. Oh gitu. Iya, karena kan dia kan Redot ini kan online sama compositing, aku kan 3D. Jadi Redot kebutuhan kerjaannya tuh cuma nggak ada 3D-nya, nggak ada harus kebutuhan ngompos. Jadi aku nggak ikutan. Berhubungan sama Iki gitu. Jadi aku di callingnya itu cuman buat online editor aja gitu. Jadi untuk apa? Tapi itu atas nama Postlink atau? Itu personal. Oh, personal. Okay. Jadi kita saling ngebebasin juga, nggak terikat yang bener. Kayak harus Postlink gitu? Enggak sih sebenarnya, kalau kita ya apa ya jatuhnya itu kolektif aja ya. Tapi cuman ya sebenarnya kita berdua. Tapi kita tuh sejauh ini ya masih kalau butuh tambahan orang ya udah teman-teman aja gitu, masih teman-teman. Kadang dari teman-teman pun kalau butuh kita kayak gitu sih. Iya, kita ya sebenarnya di industri kita saling backup juga sih. Berarti kenal sama teman-teman seindustri itu penting banget ya Kak? Penting banget. Pokoknya tanggung jawab paling penting tuh, attitude tanggung jawab itu penting banget lah. Kalau misalnya ada klien-klien yang kayaknya nggak mau lagi deh, itu boleh ini nggak kayak pengalamannya? Ada sih ya. Ada sih, kayak lebih ke kayak pas kita jalan gitu ternyata sampai akhir nih ternyata prosesnya itu wah kayaknya kita kurang cocok nih sama mereka gitu ya. Ya kita ya udah deh, nggak, entah nanti next projectnya kita coba share ke teman yang lainnya gitu. Jadi enggak kita jadi berbagi aja teman jadi, seindustri gitu ya. Kita jelasin aja kita ada project ini sebelumnya kita ngerjain kayak gini nih, ini ada tawaran lagi mau ambil nggak gitu. Jadi kita emang kenalan di industri, saling sharing juga properan gitu. Soalnya kemarin balik lagi ya ke podcast kemarin nih, katanya maksudnya di industri itu ada yang kliennya tuh lumayan agak rese. Itu soal kita jadi udah bikin sesuai brief mereka, ternyata mereka maunya brief pertama. Jadi kita udah ngerjain nih susah-susah. Ada beberapa lah. Ada beberapa ya. Juga ya, itu sering terjadi lah. Karena kan lebih ke kayak klien nih ternyata ada klien yang bisa membayangkan secara visual gitu kan. Ada juga yang harus lihat dulu gitu. Harus nyoba dulu, dicoba dulu dong kayak gini. Misalkan brief dari awalnya itu pengen kayak gini gitu. Tiba-tiba kita kasihnya itu sesuai flow kita dulu ya, secara alurnya gitu. Tapi setelah pas kita liatin kok nggak pas ya kayak gini. Coba deh coba yang kayak gini gitu. Nah, itu biasa kita udah mensiasati di awal, kita bikin itulah, biasa kita punya option ya. Alternatif lah ya. Sendiri lah. Jadi kayak kita bikin opsi yang dari menurut kita nih kayaknya kayak gini nih dari brief yang kita breakdown gitu-gitu. Jadi mereka bisa ngelihat biar nggak kerjanya tuh dua kali. Jadi kayak kita ngasih lihat yang versi kita ini, tapi punya klien kita kerjain juga berdasarkan brief mereka. Jadi biar dia bisa compare gitu loh. Biar balance juga. Jadi maunya klien itu tetap kita kerjakan, jangan egois juga gitu. Betul, jadi kita egois nggak. Itu kayaknya punya lu kurang atau gimana, nggak gitu juga sih. Jadi kita tetap kasih option, jadi yang mereka sama yang suggest dari kita. So kadang-kadang sebenarnya kita kan basicnya pakai perasaan juga ya. Jadi kayak ada idealisnya. Jadi aku pernah dengar ada salah satu company gitu, dia emang basicnya bikin branding. Terus dia tuh punya klien yang briefnya sangat sederhana banget gitu. Terus dia udah maksudnya dia bikin yang lebih bagus daripada briefnya itu. Cuma pada akhirnya disuruh ulang karena nggak sesuai sama yang dia mau gitu. Padahal sebenarnya lebih bagus, karena kan kita tahu maksudnya kita di dunia industri kita tahu dong standar industri dan yang bagus yang mana gitu kan. Menurut kakak gimana? Kayak itu lebih ke ego kita sih. Sebenarnya itu, nah balik kita kan di industri kerjanya itu kan nasional ya. Jadi mau nggak mau
kita itu tetap harus ngikutin brief yang dari klien sebenarnya. Tapi kalaupun kita ada ego tersendiri yang mau kita coba aplikasiin itu atau implementation, paling nggak jauh-jauh aja sih. Jadi tetap inline sama brief yang ada, nanti bisa dikomunikasikan aja kayak Pak atau Bu, kayaknya kalau kita ada suggest nih untuk ditambahin ini sedikit atau dimodif dikit, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan lagi gitu. Karena kan sebenarnya secara project itu kan mereka yang punya kan. Iya sih. Jadi kita nge-hire orang, si klien nge-hire orang untuk mengerjakan brief yang ada gitu. Cuma kan kita sebagai yang bikin tuh kayak dikit lagi nih gitu. Kayak kenapa nggak ditambahin lagi gitu. Kadang sih emang ada yang emang kita jadi ya udah pasrah aja sih. Iya. Daripada lama ya. Iya, habisin tenaga sih. Ngabisin tenaga dengan kita harus mikirin kemana-mana lagi. Ya udah, kalau dari klien udah aman dan emang itu maunya dia, ya udah kita ikutin aja. Karena dari pengalaman ya itu kayak kita misal pernah nge-hire entah nge-hire orang atau kerja bareng orang nih, ya adalah yang idealis gitu-gitu kan. Jadi ngide lah. Nah, itu kan impact-nya jadi ke tim yang lain tuh. Makanya kalau di industri tuh kita jalannya inline bareng brief yang ada aja gitu. Iya, kecuali kalau mau idealis sih sebenarnya jatuhnya bikin project sendiri aja kayak inisiatif. Personal project aja kalau untuk. Jadi kayak ya pengen bikin something. Iya, atau emang dari kliennya nge-hire kita sebagai artis yang benar-benar dia tuh nge-hire kita karena kita punya taste sendiri atau style sendiri. Nah, itu masih bisa tuh untuk diimplementasikan. Karena kalau case-nya kayak kita nih sebagai profesional kan lebih general ya. Jadi harus ngikutin brief yang ada gitu. Oke. By the way, tadi balik lagi ya, kita kan industri ini udah sangat besar sekali, apalagi semenjak pandemi ya kan. Menurut kakak tuh gimana? Industri kita tuh seperti apa gitu? Dan bekal nih buat teman-teman nih mahasiswa, ini kan yang nonton mahasiswa ya kak. Ini ada 5.000 mahasiswa, teriak dong guys. Banyak banget. Tuh ada 5.000 yang di ujung, yang di Tribun Timur mana nih? Yang di luar. Yang di Tribun luar, gitu kan? Ini ada banyak sekali mahasiswa yang nonton dan maksudnya nggak, kan di cafe cukup luas ya. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa mereka ingin jadi yang bikin 3D gitu, terus motion graphic dan lain-lain gitu. Kira-kira basic skill apa sih yang harus ada di mereka gitu? Mereka punya apa, skill apa yang mereka harus punya untuk menghadapi klien-klien nanti di luar setelah kampus ini berakhir gitu. Bukan kampus ini berakhir ya, studinya berakhir gitu. Studinya selesai kan? Iya, studinya selesai. Kira-kira apa, terus menurut pendapat kakak industri ini tuh meyakinkan gak sih gitu untuk kalian terjun ke sini gitu? Oke, kalau dari industri kreatif dan advertisingnya tuh ini dari awal banget muncul ya, Dot, itu berkembangnya berjalan terus sih. Cepet banget sih. Cepet sih. Apalagi kayak yang kalau kalian lihat ada CGI di sosmed lewat gitu-gitu, terus ada anamorphic, itu kan perkembangan media juga ya. Jadi emang dari dulu itu selalu berkembang lah untuk secara kreatifnya di industri itu. Terus udah gitu apalagi 3D gitu. Dari segi 3D itu kan sekarang udah ada Blender tuh udah mulai, ibarat software Blender itu kan udah mulai open source. Common lah ya. Iya, udah mulai common karena dia kan dari dulu open source. Jadi secara tutorial juga orang-orang bisa, teman-teman gitu udah ya mudah lah untuk aksesnya, banyak yang buat tutorialnya juga. Kalau dulu kan emang spesifik banget ya. Itu aku dulu tuh belajar itu kan YouTube sekarang udah udah sangat maju sekali. Dulu aku masih kayak yang 10 hari belajar ini dari buku doang gitu. Iya, dulu tuh buku belajar. Dulu aku juga ya belajar dari buku. Iya, ngikutin tutorialnya dulu tuh nyarinya di forum-forum yang itu ya. Terus harus dibaca kan, ngikutin. Iya. Kalau di YouTube sekarang udah kan bisa langsung lebih spesifik malah ya. Lebih spesifik kayak bikin apa gitu. Tuh banyak tuh tutorialnya. Terus udah gitu untuk bekal juga tuh buat teman-teman kalau di industri paling utama itu soft skill sih ya. Soft skill sama attitude sih. Gitu. Iya, pokoknya soft skill tuh kayak tanggung jawab, paling utama tuh tanggung jawab, attitude. Ya sisanya
skillnya tuh bisa diasah lah. Bisa ngikutin lah itu ya. Iya, karena kalau kita terjun di satu project, misal ketemu temen nih nawarin kerjaan, terus kita selesaiin kerjanya dengan benar, tanggung jawab, nextnya itu ya kemungkinan bisa dipastikan kan bisa repeat order atau nanti kita direkomendasi nih ke kerjaan yang lain atau kemana. Nah dari situ kan udah mulai tuh circle pekerjaan kita atau lingkup project yang masuk tuh bakal lebih luas. Nah dari aku sendiri tuh jalannya dari situ. Aku kan bisa dibilang tuh awal banget jadi profesional itu selain freelance itu terus terjun banget bareng PH itu waktu di kantor lama. Nah, waktu gabung ya? Waktu sebelum in-house malah. Jadi sebelum in-house itu aku di kantor yang kita berdua ini freelance waktu itu. Nah dari situ mulai ditawarin terus gitu-gitu kerjaan. Mulai dari situ ditawarin lagi dari kenalan yang lain gitu-gitu sih. Jadi sebenarnya untuk di industri itu paling utama itu sih attitude, tanggung jawab, sisanya itu skill kan udah pasti harus kita punya ya, karena kan passion atau kerjaan kita kan di situ. Jadi sisanya tuh untuk skill bisa berjalan sih. Aku juga kan belajar juga dari pengalaman juga, jadi kayak ada project apa nih, kan aku mesti research R&D gitu, R&D kayak bikin sesuatu dulu nih sampel, oh ternyata untuk bikin visual kayak gini teknisnya kayak gini gitu. Nah nanti baru dari situ mulai banyaklah pengalaman yang masuk gitu, kayak gitu. Wah, jadi kakaknya? Ya itu sih, ya mungkin bisa banyak-banyak latihan aja sih. Latihan, benar. Karena ya itu yang aku bilang tadi, dari YouTube itu udah banyak banget. Karena kadang aku pun dulu untuk nyari kerjaan itu bikin-bikin sendiri dulu. Jadi kayak inisiatif nyoba-nyoba lah ya. Nah itu karena itu buat aku jual nih nantinya, aku jadiin bahan buat nyari kerja kan. Karena kita nggak bisa itu ya, yang kita harus jual tuh visual kan. Visual, benar. Nggak bisa secara emang harus ada yang dilihat gitu. Apalagi orang belum kenal kita gitu kan. Apalagi belum kenal kita. Betul, belum kenal kita. Kadang ada juga sih sebenarnya kadang kayak project bagus gitu ya. Tapi ternyata orangnya gimana gitu, ada sih kayak gitu. Ada aja. Oke. Jadi banyak-banyak latihan ya buat kalian nih. Jadi di rumah jangan nonton YouTube doang gitu. Jadi dipraktekkan gitu kan. Dibuat tuh karyanya, habis itu baru memperkenalkan diri pakai itu gitu. Oh my god, udah 40 menit ya ternyata kita ngobrol banyak banget. Lama ya. Padahal kita udah ini 2 kali kita podcast ya. Oh iya. Yang pertama di situ. Oh iya. Barusan. Yang pertama di situ guys. Kita tadi 40 menit yang lalu ya. Iya, 40 menit yang lalu kita udah podcast, terus kita podcast lagi. Keren banget ini pembelajaran buat kita. Wow. Kalau misalnya boleh kasih IG atau? Oh boleh. Kalau untuk IG kita masih baru sebenarnya ya. IG Postlink itu ada di postlink.id. Nih, di sini. Di sini nih, di sini kali ya. Ngerjain editor juga nggak apa-apa, di sini. Di sini nih, di pecah. Di sini nih. Di tracking aja di sini. Di gini yang maju track out gitu ya. Kalau untuk IG aku sendiri tuh personal STCKMND. Kalau IG aku bisa di follow hola_redot HOLA_REDDOT di sini nih. Pokoknya di sini lah nih. Sorry, belibet. Oke, buat maksudnya kalau misalnya kepo-kepo nih kalian bisa langsung aja ke Instagramnya atau ada social media lain? Sosial media yang lain kita lebih ke website lagi kita develop sih. Paling lebih ke sosmed atau email bisa di hola apa ya detail. Wah, nggak hafal sendiri nih guys. Yang ngurusin produser soalnya. Oh gitu. hola@postlink.id. hola.postlink.id ya. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik buat kenalan di industri 3D atau online compositing bisa DM ya. Bisa DM ya. Gitu. Mungkin bisa kerja bareng ya. Kerja bareng atau kita cari loker juga bisa guys di sini. Atau mau magang atau nanti kita bisa coba kenalin ke studio-studio kenalan juga, kan ada yang spesialisnya di jadi aku tuh punya kenalan teman yang megang studio juga di bidang event, ya musik gitu-gitulah. Terus
Ada yang sering di film, ada juga series atau film, ada yang animasi. Lumayan, jadi bisa teman-teman kalau yang pengen nyoba di mana gitu, aku bisa coba bantu rekomendasiin gitu. Jadi kalau misalnya kalian kepo, terus mau ada link orang nih yang udah ada di industri profesional ya guys, gitu. Oke, thank you banget Kak Redo, Kak Iki, thank you banget hosting ya. Terima kasih ya teman-teman udah ini sangat-sangat bermanfaat banget, daging banget buat kalian yang mau terjun. Membantu. Amin, semoga bisa membantu sharingnya. Amin. Buat para Dekavers, jangan lupa selalu nonton Parade Cafe. Di like, subscribe, and comment down below. Kita jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.